Yang sudah dijelaskan oleh Prof. Denny, tema mengenai FGD pada kesempatan kali ini yaitu mengenai transformasi pelayanan kesehatan ibu dan anak dan remaja di fasilitas kesehatan primer atau puskesmas. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Nadia yang akan menjadi fasilitator atau yang akan menjadi moderator dalam kesempatan FGD kali ini, dibantu oleh rekan saya, Kak Krisna sebagai sekretaris. Kemudian ada rekan-rekan lain yang tentu menjadi anggota dalam FGD kali ini, yaitu ada Dr. Firman dari Magister Kesehatan Masyarakat, kemudian ada Kak Elvira, Kak Sylvia, Kak Arina, Kak Maya, dan Kak Tirsa dari Magister Kebidanan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada rekan-rekan bagaimana rules atau gambaran mengenai FGD pada kali ini, yaitu yang pertama, saya akan mempersilahkan masing-masing anggota untuk menjelaskan gambaran bagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak di masing-masing daerahnya. Kemudian nanti bisa berkaitan di pelayanan kesehatan primer bagi rekan-rekan yang bekerja sebagai praktisi di klinik maupun di puskesmas, dan juga ada kaitannya dengan rekan-rekan yang mungkin bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan lanjutan atau rumah sakit, dan juga rekan-rekan yang bekerja sebagai akademisi. Ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan rules diskusi kita kali ini? Sudah cukup mengerti? Sambil berjalan, disilahkan kepada rekan-rekan yang ingin menginisiasi untuk membuka FGD dengan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana gambaran pelayanan KIA di masing-masing daerahnya. Disilahkan. Mohon izin untuk menyampaikan gambaran kegiatan di puskesmas saya di puskesmas Kembangan. Iya, silahkan dok. Ya, memang saat ini berjalan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak dan juga remaja ya. Memang kita pendekatannya berdasarkan case atau kejadian sakitan atau morbiditas ya di wilayah kerja saya itu untuk ibu hamil bersalin dan nifas ya sebagai sasarannya itu masih banyak masalah-masalah berkaitan dengan anemia, kekurangan energi kronis gitu kayak hipertensi dalam kehamilan, bahkan juga penyakit tidak menular seperti DM, juga penyakit yang communicable seperti TBC pada ibu hamil. Kalau untuk di triple eliminasi juga ada ya, untuk sifilis ini ada lumayan sekarang di belakangan meningkat. Kalau malaria tidak ada. Permasalahan-permasalahan lain saat komplikasi persalinan gitu, perjalanan jalan lahir atau kondisi ketuban pecah dini, plasenta previa gitu ya, kejadian asma dan penyakit jantung itu, atau misalkan ada trauma-trauma lain di jalan lahir dan juga masalah-masalah psikososial ya atau mental gitu ya, atau depresi pada ibu hamil itu masih terbilang jarang sih. Nah, sementara untuk pelayanan pada bayi di bawah 5 tahun dan usia prasekolah masih memang yang dominan itu kejadian asfiksia ya, atau prematuritas juga, berat badan lahir rendah, karena memang di kita angka anemia pada ibu hamil juga banyak yang mungkin itu salah satu determinannya. Kasus TBC nggak terlalu banyak, diare masih ada, pneumonia juga lumayan gitu ya. Adapun yang masalah gizi lainnya itu stunting dan gizi kurang. Ya. Sementara pada anak yang usia sekolah dan remaja, ini kita temukan juga waktu itu kita melaksanakan screening pada remaja itu, anak usia sekolah masih banyak yang anemia gitu ya, atau juga kekurangan gizi, bahkan ada juga yang kelebihan ya, dalam arti obesitas.
menemukan ya, baik itu infeksi menular seksual maupun TBC atau HIV. Kesehatan gigi dan mulut pada usia sekolah lumayan banyak kelainan indera, kebanyakan sih di mata sih, kalau pendengaran tidak terlalu banyak ya. Ini sudah banyak yang terjadi gangguan refraksi seperti itu ya. Kita juga ada masalah di penyalahgunaan dan perilaku gitu ya, penyalahgunaan nafza gitu, pernah ditemukan beberapa kasus ya. Jadi itu kita juga setiap pertemuan dengan lintas sektor kita selalu vokasi untuk bagaimana sama-sama untuk menyelesaikan masalah itu. Juga kita bekerja sama dalam mengoptimalkan dalam upaya program pelindungan perempuan dan anak gitu ya terhadap kekerasan. Baru mulai ini sih kita juga mengikut sertakan anggota kita untuk dilatih. Kemarin juga ada pelatihan dari Dinas Kesehatan menyelenggarakannya. Nah dari kegiatan-kegiatan tersebut memang selama ini berjalan gitu ya, dengan kerjasama lintas program di puskesmas baik UKPP maupun UKM. Hanya saja ketika ada pedoman ini diturunkan Juknis Permenkes 2015 tahun 2023 ini meluncur, kita masih banyak pertanyaan gitu akan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny. Operasionalnya di tingkatan user kita ya sebagai user yang mungkin di puskesmas maupun itu nanti di puskesmas pembantu ya, ataupun di tingkatan UKPD, UPKD ya, posyandu gitu. Itu masih perlu mempelajari lebih dalam gitu teknis dan alurnya seperti apa gitu ya. Karena kalau pemahamannya berdasarkan usia berdasarkan siklus hidup, itu kan ada masalah-masalah yang tadi yang melibatkan lintas program. Apakah penyusunan tata ruang pelayanan di puskesmas itu harus nanti berdasarkan klaster-klaster itu? Berarti kalau berdasarkan klaster-klaster, secara otomatis pemahaman saya itu harus setiap orang, setiap tenaga kesehatan atau baik dokter, bidan, perawat itu harus menguasai secara komprehensif daripada program-program yang sudah ada sekarang gitu. Jadi sehingga makna terintegrasinya itu ada di sana mungkin. Tapi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai awal daripada pembukaan diskusi. Mangga mungkin dari yang lain berbagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Firman yang sudah menjelaskan gambaran bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak juga remaja di puskesmas ya Dok ya, di Puskesmas Limbangan Garut. Selanjutnya disilakan kepada rekan-rekan dari Magister Kebidanan untuk menjelaskan gambaran di masing-masing daerahnya, baik itu di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, ataupun di akademisi. Silahkan. Silahkan Kak Krisna, Kak Elvira, Kak Sylvia, Kak Arina, Kak Maya, dan Kak Tirsa. Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Ada lagi yang di puskesmas selain saya? Saya juga di puskesmas, Dok. Oh iya, Teh Nadia di puskesmas mana Teh Nadia? Di Sukawening. Alhamdulillah. Jadi memang sebetulnya ini ya, kalau kita sebagai praktisi langsung di puskesmas tuh bukan istilahnya nurut-nurut saja dengan kebijakan, tapi memang kadang dalam pelaksanaan program kita butuh dikuatkan oleh kebijakan yang dibuat oleh Pemda itu sendiri gitu. Jadi misalkan ada nih kebijakan tentang wajibnya SHK contohnya ya, screening hipotiroid kongenital yang kebetulan sekarang saya lagi pelatihan itu. Tapi kalau pada praktiknya tidak dikuatkan dengan kebijakan yang ada di pemerintah, pelaksanaannya tuh akan capaiannya minim gitu. Silakan Kak Krisna, gimana tanggapannya?
Kak. Saya mah udah lama dari puskesmas, sudah 4 tahun. Gimana Kak gambarannya? Ya kalau dulu mah ya kayak gitu lah ya kan, lintas program, lintas sektor, semuanya kan harus saling seimbang dan saling mendukung ya program-program yang ada di puskesmas itu. Nggak bisa kita cuma kerja sendiri kan, harus ada dukungan dari mereka semua. Karena suksesnya sebuah program ya harus saling keterkaitan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah di sana maupun masyarakat yang ada di sana juga. Iya betul, kayak begitu. Jadi tidak bisa hanya dibebankan pada salah satu pihak, dalam artinya kalau misalkan ini adalah program kesehatan, kita nggak bisa menekankan ini pada semua sektor kesehatan, tapi memang kita perlu dukungan dari berbagai sektor gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Krisna, oleh Dokter Firman. Yang lainnya bagaimana? Kak Maya gimana nih? Kak Maya kan berkiprah di dunia kepemerintahan gitu ya. Gimana pandangannya? Gimana Kak? Pandangannya gimana ya? Kan nggak nyambung juga Kak pemerintahannya, tapi bukan mengurusin tentang kesehatan. Tapi kan tetap memberikan kontribusi. Kontribusinya apa? Membantu pembiayaan anggaran kan? Iya ya, pembiayaan anggaran. Sebetulnya kalau dalam segi kepemerintahan gitu ya, birokrat berarti ya, kalau lihat dari ini, kalau dari dunia birokrat itu sendiri sebetulnya ada gap nggak sih Kak? Tidak terlepas dari ini ya, terlepas dari yang kita bahas mengenai kesehatan, misalkan dalam hal yang dihadapi oleh Kak Maya aja nih, sebagai bidan yang bekerja di dunia birokrat seperti apa? Ya kayak mana ya Kak? Kayak di sini kan aku kerjanya cuma di klinik. Jadi nggak bisa terlalu banyak kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kalau masalah birokrat tuh biasanya diadakan misalnya anggaran dari rumah sakit ini untuk kurang tuh anggarannya atau mau bangun puskesmas, misalnya di daerah A nggak ada puskesmas nih, terus ke rumah sakit jauh atau butuh pustu. Nah biasanya itu tuh nanti kepala dinas provinsinya akan datang pas rapat paripurna gitu untuk memberikan ajuan penganggaran gitu. Oh, oke. Sih Kak kalau aku. Jadi mungkin lebih ke teknis ya, teknis di lapangan seperti Ya, apa? teknis, ya. Kendala yang ditemukannya kayak gimana? Mungkin seperti itu ya Kak ya? Iya, kalau masalah untuk pelayanan puskesmas aku nggak pernah kerja di puskesmas Kak, Iya. jadi kurang Soalnya paham. kalau pelayanan lebih ke ya kayak tadi ya, klaster 1, 2, 3 dan 4 tuh kan sebetulnya yang ditekankan kepada vaskes primer, dalam hal ini puskesmas ya Kak ya. Kadang mungkin rekan-rekan saya yang lain juga yang tidak bekerja di puskesmas gitu, kadang mereka juga jadi agak-agak apatis gitu. Bukan apatis dalam artian tidak mau tahu, tapi mereka tidak terjamah dengan program-program seperti itu gitu. Jadi pandangannya seperti itu ya Kak ya. Lebih ke teknis mungkin ya kalau Kak Maya. Kakak-kakak yang lain? Ketua. Ya, silakan Dok, gimana? Berkaitan dengan ini ya, latar belakang tempat bekerja gitu ya. Ya. Mungkin kan ada yang di klinik dan ada di klinik, ada yang KTP lain selain puskesmas? Sylvia, Kak Sylvia? Rumah sakit. Ya, artinya ketika rumah sakit. Ya, izin tadi berkaitan dengan research questionnya adalah problem risetnya bagaimana mungkinnya tadi menggali persepsi dari peserta FGD ini berkaitan dengan operasionalisasi PKP ya, kesehatan primer yang secara terintegrasi ini mungkin berkaitan kita memperhatikan dari segi sumber dayanya begitu ya, dari program yang sudah ada gitu, mungkin itu bisa di track ke sana lagi Bu Ketua. Iya, baik. Silahkan untuk rekan-rekan yang lain, masih ada yang belum menyampaikan pendapatnya. Kak Elvira, Kak Sylvia, Kak Arina, kemudian Kak Tirsa, disilahkan. Jadi sekali lagi. Kak Arina ya, barusan raise-nya. Ya, silahkan. Kak. Iya, sebelumnya sebenarnya saya belum ada
background untuk bekerja di puskesmas. Cuma sebelumnya saya kan pernah praktik-praktik juga Iya. beberapa di puskesmas dan fasilitas primer lainnya. Nah, kalau dari sepengalaman saya yang dahulu, yang sebelumnya pernah praktik di mana puskesmas wilayah Yogyakarta, itu yang saya dapatkan itu kalau ini karena saya di KIA ya, jadi mengamatinya di KIA dan kebetulan hari ini juga membahasnya tentang ranahnya lebih KIA. Kalau dari observasi saya itu kalau di Jogja itu masalahnya lebih ke banyak pernikahan dini. Ada satu kabupaten yaitu Gunung Kidul yang masih tinggi tingkat pernikahan dininya. Ini kalau saya lihat dari faktornya adalah karena memang di sana itu tingkat pendidikannya masih belum tinggi, belum seperti misalnya kota Jogja dan Sleman yang banyak universitasnya seperti itu. Jadi memang bukan dianggap sih, maksudnya ya wajar kalau misalnya banyak yang pernikahan dini. Kemudian itu untuk daerah yang agak perifer ya, untuk daerah Gunung Kidul yang atas yang termasuk tinggi gitu. Kemudian kalau saya melihat di daerah yang bawah, dalam artian kota gitu ya, Jogja kota dan Sleman, Bantul dan lain sebagainya, itu masalahnya lebih ke memang adanya penyakit-penyakit, maksudnya kasus-kasus misal seperti angka kematian ibu yang disebabkan karena preeklamsi. Kemudian memang masyarakatnya sudah lumayan terdidik, sudah lumayan pendidikannya sudah tinggi, tetapi ada kadang kesadarannya yang kurang gitu. Jadi ada teman saya yang bekerja di salah satu puskesmas di kota Jogjanya, itu mendapati kasus angka kematian ibu, bukan angka kematian ibu, maksudnya mendapati kasus bahwa pasien tersebut tidak mau dirujuk gitu. Jadi pasien itu hilang-hilangan gitu, padahal itu udah di kota, maksudnya yang notabene untuk merujuk itu sangat mudah gitu di kota Jogja gitu, karena rumah sakit saja istilahnya tinggal milih gitu. Tapi pasien tersebut itu hilang-hilangan sampai dari bidan satu vaskes ke vaskes lain itu saling berkoordinasi, saling mencari pasien tersebut gitu. Akhirnya untuk kelanjutannya saya waktu itu belum tahu bagaimana. Cuma kalau dari yang terjadi di tempat saya itu seperti itu. Maksud saya menceritakan perbedaan di kota dan di desa gitu kan. Karena kan Indonesia ini kan nggak hanya di Jogja aja ya, maksudnya di semua provinsi itu masih beragam gitu karakteristiknya. Ada yang kota-kota banget, terus ada yang desa-desa banget. Jadi kalau merujuk pada yang tadi disampaikan Dr. Denny ini terkait PKP ya. Iya, existing pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan primer, Kak. Iya. Kalau saya lihat itu dari pertama perubahannya, maksudnya yang sebelumnya itu kan pembagiannya lebih ke lebih yang Permenkes 43 2019 itu kan pembagiannya lebih sedikit ya, cuma dibagi 2 gitu subnya. Tapi kalau yang untuk revisi ini jadi 5 sub, 5 klaster ya gitu. Yang klaster 2 adalah tentang KIA gitu. Jadi menurut saya PKP ini sebenarnya bagus gitu, karena kalau dari isinya saya lihat itu ini yang revisi ini lebih terfokus gitu. Jadi kayak klaster kedua itu untuk kesehatan ibu dan anak, klaster ketiga untuk yang lansia, usia produktif dan lain sebagainya. Jadi setiap siklus kehidupan itu sudah tercover gitu dari program ini gitu, daripada yang sebelumnya. Cuma kalau menurut saya pemerintah gitu ya harusnya melihat lagi SDM-nya gitu. Maksudnya SDM setiap puskesmas. Karena tadi kalau saya lihat
kalau di puskesmas yang saya tadi ceritakan itu kan puskesmasnya bukan rawat inap. Dia waktu saya praktek itu cuma ada 3 orang dan nambah jadi 4 orang itu ketika saya praktek itu kan tahun 2017, sekitaran tahun itu 3 orang. Tapi nambah lagi jadi 4 orang itu ketika tahun 2021. Nah, maksud saya adalah, sedangkan kalau dari Dinkes Jogjanya sendiri itu peraturannya kalau misal puskesmas yang tidak rawat inap itu bidannya minimal 4. Yang rawat inap itu 7 orang. Nah, ini menurut saya yang puskesmas yang tadi kan tidak rawat inap ya. Iya. Menurut saya itu masih kurang gitu, karena menurut berdasarkan cerita teman saya, ya seperti kita tahu ya, tidak hanya bidan, mungkin profesi lainnya gitu di puskesmas sangat banyak sekali pekerjaannya. Maksudnya dalam hal administrasi aja, misalnya misal bidan masih ada yang maksudnya PWSKIA, kalau zaman dulu ada Simpus waktu saya praktik itu. Kalau sekarang mungkin berubah, saya belum update gitu ya. Jadi harusnya kalau misalnya membuat kebijakan itu diperhatikan SDM-nya. Maksudnya apakah SDM nakes kita itu mampu untuk melakukan ini gitu. Sebenarnya sudah bagus ide-idenya, sudah bagus kerangkanya gitu. Tapi diperhatikan lagi dengan kondisi di mana nakes itu harus melakukan edukasi, kemudian melakukan pengobatan mungkin bagi yang dokter, perawat, terus melakukan juga tentang administrasi seperti itu. Dan menurut saya itu yang pertama SDM-nya. Kedua juga dilihat dari wilayah yang menjadi lingkup kerjanya, apakah itu di kota atau di desa atau di pegunungan atau di mana, karena setiap wilayah itu punya masalah sendiri-sendiri gitu, yang pastinya berbeda gitu, dan beda juga penanganannya. Jadi saya setuju sekali kalau tadi ada yang berpendapat bahwa tadi Teh Nadia kayaknya ya yang bilang kalau ya kita maksudnya Pemda itu harus punya kebijakan lagi gitu turunan, karena yaitu tadi, karena butuh mungkin harapan dari Kemenkes begini, tapi untuk ke bawahnya kan beda lagi. Misalnya di Jogja seperti ini, bisa jadi di Jawa Timur seperti ini, seperti itu. Iya. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kak Arina. Jadi mungkin tadi lebih menjelaskan mengenai gambaran yang ada di Jogja, kemudian ini termasuk ke salah satu gap ya Kak ya. Jadi ternyata ini kita temukan nih bentuk konkret gap dari pelayanan kesehatan ibu dan anak yang memang seharusnya kita laksanakan sebagaimana mestinya, sebagaimana rules-nya yang dikemukakan oleh Kemenkes, dan ternyata pada praktiknya gak semua fasilitas kesehatan bisa melaksanakan dengan baik. Nah gitu. Silakan Kak Krisna, gimana? Sudah raise hand? Iya Kak, saya cuma mau menanggapi terkait dengan SDM ya. Sebenarnya itu untuk SDM itu semua di pelayanan itu tuh bagus-bagus ya. Tapi kadang nggak ada kesadaran dari kita sendiri sebagai SDM-nya. Kadang nih, sebagai contoh ya, saya kan pernah dulu di puskesmas saya 2 tahun. Nah saya di situ itu fokus mengelola anggaran dana BOK ya. Nah di situ saya terlibat langsung cara mengelola anggaran BOK itu. Nah kadang ada segelintir pegawai itu udah tahu ada anggaran gitu ya, tapi dia nggak mengaplikasikan anggaran itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Misalnya nih untuk kesehatan reproduksi misalnya, harusnya nih si bidan ini turut ngasih kesehatan, ngasih konseling nih, misalnya ke desa atau ke anak sekolah gitu kan. Tapi mereka justru tidak melakukan hal itu, cuman dokumentasi ala kadar, yang penting ngasih laporan, SPJ jalan. Nah kadang di sana juga jadi PR penting nih buat kita sebagai tenaga kesehatan yang di pelayanan. Menurut saya sih seperti itu ya, karena pemerintah udah menggelontorkan dana supaya kesehatan kita ini membaik, katakan seperti itu kan, tapi kadang disalahgunakan gitu kan. Jadi intinya mah harus ada saling kesadaran dari SDM juga ya sebagai kita tenaga kesehatan gitu. Ya,
betul sekali ya Kak Krisna. Terima kasih atas gambaran dan juga mungkin sharing pengalamannya gitu ya yang pernah bekerja sebagai bidan di fasilitas kesehatan primer tapi ada jabatan tambahan untuk mengelola keuangan. Karena pada praktiknya, pada pelaksanaannya khususnya di puskesmas ya Dok ya. Ya Dokter Firman mungkin lebih mengetahui bagaimana pengeluaran dan pemasukan anggaran tentang kesehatan di puskesmas tuh kadang ada program yang memang harus dilaksanakan oleh Kemenkes tapi pada praktiknya kita tidak bisa melaksanakan tapi orang-orang yang ada di atas mungkin tidak mau tahu gitu. Yang penting harus ada laporannya, harus ada SPJ-nya. Mungkin tadi yang sudah disinggung oleh Kak Krisna juga gitu ya. Mungkin nanti itu bisa masuk juga ke pembahasan mengenai strategi operasional yang seharusnya kita laksanakan untuk memperbaiki sistem kesehatan ibu dan anak di waktu yang akan datang. Silakan Kak Elvira. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Sebelumnya saya belum pernah bekerja, maksudnya belum bekerja di puskesmas dan pelayanan pemerintah. Kebetulan juga saya baru lulus kan ya. Nah, mungkin ini pengalaman saya waktu saya mengambil penelitian kan di salah satu puskesmas tentang cakupan menyusui atau ASI eksklusif di salah satu di salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis. Nah, jadi dalam penelitian saya ini saya membuat aplikasi mobile karena waktu itu sudah COVID, jadi kita tidak bisa secara langsung bertatap muka. Nah, sehingga saya dan dosen saya membuat Penkes lewat aplikasi mobile mengenai ASI eksklusif atau menyusui.